Pak, ini Ariana, ibu dari putraku. Demian yang baru bergabung di meja makan langsung mengenalkan Ariana pada ayahnya tersebut. Tuan Anggoro yang sedang membaca koran langsung mengalihkan pandangannya pada Ariana. Ia nampak terpaku dengan senyum wanita itu yang sangat meneduhkan. Pantas saja Demian tergila-gila padanya. Selain cantik, menurut Tuan Anggoro, wanita itu juga nampak keibuan. Ariana tersenyum simpul, kemudian ia mengulurkan tangannya. "Ariana Om, senang bertemu dengan Anda," ucapnya dengan sopan. Sedangkan Tuan Anggoro yang sedari tadi memindainya langsung menjabat tangan calon menantunya tersebut. "Panggil saja Papa," ucapnya. "Baik, Pak," sahut Ariana. "Baiklah, ayo mulai sarapan," ajak Demian. Ariana mulai menyiapkan sarapan untuk semuanya. Ia juga tak segan melayani Demian maupun Tuan Anggoro, dan begitu juga dengan Rico. "Kalau seperti ini terus badan Papa bisa bengkak," seloroh Tuan Anggoro setelah mereka baru selesai sarapan. "Semua Ariana yang memasak, Pak. Dia lebih suka melakukannya sendiri," ujar Demian. Meski sudah tidak berjualan lagi dan tinggal di rumah mewah, bukan berarti Ariana bisa ongkang-ongkang kaki. Wanita itu selalu memasak makanan sehat untuk Demian dan Rico. Ia selalu memastikan dua orang kesayangannya itu harus selalu sehat. Walaupun Demian sering melarangnya, tapi bukan Ariana kalau hanya menurut saja. "Andai saja mama kamu seperti itu, Papa pasti akan betah di rumah," gerutu Tuan Anggoro mengingat sepanjang ia menikah istrinya itu tidak pernah memasak, semuanya RT-nya yang mengerjakan. "Mungkin Tante sibuk, Pak. Tidak semua wanita bisa memasak, tapi saya yakin mereka mempunyai kelebihan lain," timpal Ariana yang mulai akrab dengan calon ayah mertuanya tersebut. "Selain cantik, kelebihannya hanya satu, yaitu habisin duit," ucap Tuan Anggoro yang langsung membuat Demian terkekeh. Sedangkan Ariana langsung mencubit pinggang laki-laki itu. "Au, sakit sayang," keluh Demian seraya mengusap pinggangnya yang panas. "Makanya jangan seperti itu, bagaimanapun juga beliau itu seorang ibu yang sudah melahirkan kamu," tegur Ariana. Iya maaf, habisnya mama dari dulu memang kerjanya sibuk foya-foya melulu. Bahkan masakin aku aja tidak pernah," keluh Demian. Melihat interaksi Demian dan Ariana yang begitu hangat, Tuan Demian nampak terkekeh. Tidak salah putranya itu tergila-gila pada wanita itu. Selain cantik, Ariana juga mampu membuat Demian banyak berubah ke arah yang positif. "Ibu, Rico sudah selesai," ucap Rico setelah menghabiskan makanannya. "Baiklah anak hebat, sekarang bersiap-siap ke sekolah ya," ujar Ariana sembari membereskan piring kotor di meja makan. "Biar Papa saja yang mengantarnya ke sekolah," tawar Tuan Anggoro yang langsung membuat Ariana menghentikan berberesnya. "Tenang saja, Papa tidak akan menculiknya," seloroh Tuan Anggoro ketika melihat wajah Ariana yang berubah cemas. "Bukan seperti itu, Pak," sahut Ariana tak enak, karena calon ayah mertuanya itu langsung bisa membaca pikirannya. "Hanya kamu yang mampu mendidik Rico, nak. Papa yakin suatu saat Rico akan jadi anak hebat berkat didikan kamu," sela Tuan Anggoro. "Terima kasih, Pak," sahut Ariana. "Papa yang harus berterima kasih padamu karena sudah memberikan cucu dengan budi pekerti yang baik," tegas Tuan Anggoro dengan mengulas senyumnya. "Jadi terharu saya," ucap Demian. "Mas," tegur Ariana. "Iya sayang, maaf. Ke kantor sana Gi. Sepertinya aku mau ngantor di rumah saja, sayang," sahut Demian sembari menatap Ariana penuh maksud. "Mas," tegur Ariana lagi. "Bercanda sayang, hari ini aku ada meeting," sahut Demian seraya menggandeng Ariana lalu mengajaknya ke depan. Nampak Victor sudah menunggu di sana dan setelah itu mereka mulai meninggalkan kediaman tersebut. Beranjak siang, Ariana segera menjemput Rico bersama sopirnya. Sekarang dia sudah mempunyai ponsel yang sama seperti milik Demian, jadi dia tidak akan khawatir lagi jika Rico pulang lebih cepat. Sungguh Ariana sangat bersyukur dengan kehidupannya sekarang, meski dalam lubuk hatinya ia masih bersalah pada Monica. Ariana nampak menunggu putranya itu di dalam mobil. Ia sengaja datang lebih cepat agar Rico tak menunggunya lagi seperti biasa. Ketika dia sedang menunggu, pandangannya tak sengaja melihat ke arah mobil sebelahnya. Meski nampak samar-samar, tapi ia yakin pemilik mobil tersebut sedang berbuat tidak senonoh. "Astaga, ini area sekolah loh. Kenapa mereka tega berbuat seperti itu? Bagaimana kalau anak-anak melihatnya?" gerutu Ariana seraya menatap pasangan yang sedang bercumbu mesra. Mereka nampak saling berciuman dan saling memeluk. Beberapa saat kemudian mereka langsung menghentikan aksinya, ketika bel sekolah berbunyi menandakan waktunya para siswa pulang. Seketika Ariana terkejut, ketika wanita di dalam mobil itu keluar dengan anggun. "Monica? Apa di dalam sana, Mas Demian?" batinnya lagi seraya memperhatikan laki-laki di balik kemudi itu. Sepertinya Dewi Keberuntungan sedang berpihak pada Ariana. Lelaki tersebut nampak membuka kaca jendelanya karena sedang merokok. "Bukan," gumam Ariana. Ia bersyukur laki-laki itu bukan Demian, tapi ia juga terkejut ternyata Monica diam-diam mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
Setelah Monica membawa Olive masuk ke dalam mobilnya dan berlalu pergi dari sana, Ariana segera mencari Rico. Hari ini Rico dapat 100 loh, Bu, ucap Rico antusias. Benarkah, hebat anaknya ibu, puji Ariana bangga. Ketika Rico asyik bercerita, tiba-tiba ada seseorang menghampiri mereka. Hai anak hebat, sapa laki-laki itu yang langsung membuat Rico terkejut sekaligus senang. Om Ed, teriak Rico dengan antusias. Om merindukan MU, nak, ucap Edgar. Kamu di sini Ed, tanya Ariana. Aku sedang menjemput ponakanku, sahut Edgar. Dan juga sedang mencari kalian, ucapnya lagi dengan jujur. Mencari kami? Ariana menaikkan sebelah alisnya. Tentu saja kalian pindah tidak bilang-bilang, sahut Edgar. Maaf waktu itu mendadak. Kalian tinggal bersama, tanya Edgar. Kamu tahu, lagi-lagi Ariana menaikkan sebelah alisnya. Mbak Widya yang bilang, sahut Edgar. Begitulah. Tapi Rin, statusnya dia masih suami Monica, ucap Edgar khawatir seraya menatap Rico yang sedang bermain bersama Brian anak lelaki Gilang dan Kristal. Mau bagaimana lagi dia memaksaku, kalau tidak dia akan mengambil Rico. Kamu tahu sendiri kan Demian seperti apa, dia bisa berbuat apapun itu dengan hartanya, sahut Ariana. Dan aku juga. Ariana menjeda perkataannya. Mencintainya kan, sela Edgar. Ariana nampak menghela napasnya pelan, ada nada getir di sana. Karena dengan sadar dia sudah mencintai suami orang. Berikan ponselmu. Edgar mengulurkan tangannya. Apa? Ponselmu Rin, Demian tidak mungkin kan tidak memberikanmu ponsel? Ya maksudku untuk apa? Berikan saja, pinta Edgar. Ariana langsung mengambil ponsel di dalam tasnya lalu memberikannya pada Edgar. Edgar nampak mengetik sesuatu dan setelah itu memberikan ponselnya kembali pada Ariana. Itu nomorku, jika ada apa-apa segera hubungi aku, ucapnya. Aku akan baik-baik saja, Ed. Kamu tidak tahu Monica seperti apa Rin, aku takut dia berbuat jahat padamu, ujar Edgar khawatir. Terima kasih Ed sudah mengkhawatirkan aku, tapi aku tahu kok bagaimana cara menghadapi wanita itu, sahut Ariana dengan tersenyum penuh arti. Baiklah, kuharap kalian baik-baik saja, ucap Edgar. Terdengar sebuah deheman nyaring tak jauh dari mereka, seketika membuat Ariana dan Edgar menoleh bersamaan. Victor, gumam Ariana. Hai Vic, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Kamu tetap ya dari dulu, selalu saja muncul secara tiba-tiba, sapa Edgar pada Victor. Saya baik, Tuan, sahut Victor dengan sedikit menundukkan kepalanya. Apakah Demian bersamamu? Edgar mengedarkan pandangannya mencari sosok Demian. Beliau sedang ada meeting, Tuan, ujar Victor dengan muka datarnya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu hati-hati ya Rin, kalau ada apa-apa kabari aku, ujar Edgar kemudian, setelah itu ia berlalu pergi dari sana. Ariana hanya menganggukkan kepalanya. Bagaimana tidak, Victor menatapnya dengan pandangan seolah sedang mengintimidasinya. Jadi lebih baik dia menutup mulutnya saja, mungkin itu lebih baik. Apa Mas Demian yang menyuruhmu ke sini? Tanya Ariana pada Victor kemudian. Tidak Nyonya, kebetulan saya hanya lewat sini, tegas Victor. Oh, baiklah aku mau pulang, ucap Ariana seraya melangkahkan kakinya menuju mobilnya. Tunggu Nyonya, panggil Victor yang langsung membuat Ariana menghentikan langkahnya kemudian berbalik badan menatap Victor. Ada apa? Ucapnya. Lebih baik Anda jangan terlalu dekat dengan Tuan Edgar, karena Tuan Demian pasti tidak akan menyukai itu, sahut Victor, namun nadanya seperti sebuah ancaman menurut Ariana. Ariana nampak menghela napasnya. Baiklah, kamu tenang saja, sahutnya, kemudian ia masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu Victor langsung meninggalkan area sekolah tersebut setelah memastikan mobil Ariana sudah pergi. Baik Tuan, saya akan segera ke sana, ucapnya ketika baru menerima telepon dari seseorang. Buk, Rico ada PR lo buat clipping tapi Rico tidak punya bahannya di rumah, ucap Rico ketika berada di dalam mobilnya. Baiklah, kita mampir beli dulu ya, sahut Ariana. Pak kita mampir ke mall di depan situ ya Pak, imbuhnya lagi pada sang sopir. Baik, Nyonya, sahut sopir tersebut. Buk, ada uang gak? Tanya Rico kemudian. Memang Rico mau beli apa, sayang? Ariana nampak menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Kebiasaan putranya itu jika sedang menginginkan sesuatu selalu bertanya padanya terlebih dahulu sedang mempunyai uang atau tidak saat itu. Kesulitan hidup yang mereka alami selama ini, membuat bocah kecil itu sangat mengerti keadaan sang ibu. Rico ingin makan ayam goreng kriuk, Buk, sahut Rico. Mendengar permintaan sang putra, Ariana nampak terkekeh. Baiklah, nanti kita beli juga di sana ya, sahutnya. Jadi uangnya ibu udah cukup buat beli, tanya Rico lagi dengan polos.
Dari dulu Rico ingin sekali makan makanan siap saji tersebut, tapi karena perekonomian ibunya yang pas-pasan bahkan seringkali kurang membuat bocah itu hanya bisa menginginkannya dalam angan. Cukup sayang, cukup. Ariana nampak mengacak lembut puncak kepala putranya yang menggemaskan itu. Tentu saja Ariana mempunyai banyak uang saat ini, Damian sudah memberikannya sebuah kartu tanpa limit untuk memenuhi kebutuhannya dan juga Rico. Sesampainya di mall tersebut, Ariana segera mengajak Rico membeli bahan untuk mengerjakan tugas sekolahnya dan setelah itu mereka mampir ke sebuah restoran cepat saji. "Buk tambah es krim dan puding, boleh?" bisik Rico pada ibunya ketika mereka sedang berada di depan kasir. "Boleh nak, boleh," sahut Ariana. Setelah selesai membayar mereka segera mengambil tempat duduk paling ujung belakang. Siang itu tempat tersebut nampak sangat ramai pengunjung, mungkin karena waktunya jam makan siang. Ketika sedang menunggu Rico bermain perosotan di area tersebut, nampak seorang wanita dengan angkuh menghampiri meja Ariana. "Wow, pelakor sedang menghabiskan uang suamiku di sini rupanya," hardik Monica seraya tersenyum sinis pada Ariana. Wanita itu nampak berdiri angkuh dengan kedua tangannya ia taruh di depan dada. "Monica?" batin Ariana dalam hati, ini untuk pertama kalinya Ariana berinteraksi dengan Monica dari dekat. Wanita itu sangat cantik menurutnya, kulit tubuhnya sangat terawat bak porselen. Ternyata kekuatan uang memang tak bisa diragukan lagi, mungkin wanita itu sudah menghabiskan puluhan juta setiap bulan untuk melakukan perawatan tubuhnya. Ariana terlihat sangat tenang, ia nampak tersenyum tipis menatap Monica. "Maaf, ada perlu dengan saya," ucapnya seraya menikmati pudingnya yang belum habis. Monica menggeram, berani juga wanita di depannya ini. "Tuh telepon saja, segera tinggalkan suamiku," tegas Monica. Lagi-lagi Ariana hanya mengulas senyumnya. "Kenapa tidak kamu suruh saja suami MU untuk meninggalkan aku," ucapnya. "Kamu?" Monica menggeram. "Dasar pelakor tidak tahu diri, kamu pasti mendekati Damian karena hartanya kan," hardik Monica. "Aku tidak pernah mendekati Mas Damian, tapi dia sendiri yang mengejarku. Lagi pula sudah menjadi kewajiban dia memberikan hak-hak anak kandungnya," sahut Ariana dengan menekankan setiap kata-katanya. Monica nampak mengepalkan tangannya, tapi dia tidak boleh kalah. Saat ini dirinya masih istri sah Damian dan dia harus bisa mengintimidasi wanita di depannya itu. "Sepertinya pelakor tak tahu malu sepertimu memang harus mendapatkan hukuman. Bagaimana ya jika semua pengunjung di sini tahu jika kamu adalah wanita perebut suami orang? Aku tidak yakin kamu akan keluar dari sini dengan selamat," gertak Monica dengan tersenyum sinis. Ia mengedarkan pandangannya ke setiap sudut restoran tersebut yang nampak ramai pengunjung siang itu. Monica sangat tahu, apapun yang berhubungan dengan pelakor sangat sensitif di tengah masyarakat. Mereka yang menjadi tersangka akan menjadi bulan-bulanan oleh para kaum perempuan meskipun tak kenal sekalian pun. Sedangkan Ariana yang mendapatkan ancaman nampak sangat tenang, bahkan kini ia masih dengan santai menghabiskan es krim di hadapannya itu. "Sialan kenapa dia tidak takut sama sekali," batin Monica. "Lakukanlah jika itu menurutmu baik, lagi pula aku bukan siapa-siapa juga. Mungkin setelah mereka mencaci makiku urusan akan selesai dan aku bisa hidup normal lagi seperti biasa. Tapi..." Ariana menjeda perkataannya lalu mengambil ponsel di dalam tasnya. "Tapi bagaimana kalau ini kuviralkan, mungkin seumur hidupmu akan menjadi bulan-bulanan semua orang." Seorang istri salah satu konglomerat di negeri ini sedang bercumbu mesra dengan laki-laki lain di parkiran sekolahan anaknya. Ariana menunjukkan sebuah rekaman yang tadi sempat ia ambil di halaman parkir sekolahnya Rico. Sebenarnya ia merekam untuk ia adukan pada pihak sekolah, karena jika para siswa melihatnya itu akan merusak mental mereka. Ariana tidak menyangka ternyata rekaman tersebut berguna juga untuk menekan Monica yang bahkan saat ini terlihat sangat pucat. "Sialan, jadi kamu sedang mengintaiku perempuan murahan," hardik Monica. Ariana nampak tersenyum sinis. "Jadi di sini siapa yang murahan aku atau kamu?" tegas Ariana. Wanita yang menjebak seorang laki-laki dengan kehamilannya padahal dia hamil dengan orang lain, bahkan ia juga bermain api di saat masih menjadi istri orang. "Jadi katakan siapa yang murahan di sini?" Ternyata pendidikan dan status sosial yang tinggi tak membuat seseorang bisa menjaga moralnya, imbuh Ariana lagi dengan nada mengejek. "Kamu..." Monica langsung mengangkat tangannya untuk menampar Ariana, namun tiba-tiba seseorang langsung mencekal pergelangan tangannya sebelum berhasil mendarat di pipi Ariana. Laki-laki tersebut nampak menatap tajam Monica, seakan tatapannya tersebut siap menghunusnya. "Mas Damian." Monica tersentak, ia tidak menyangka suaminya itu tiba-tiba saja datang.